Jika PPKM terus diperpanjang, apa yang akan terjadi kepada warga sipil? Alhamdulillah, bangkrut. Ada bangun awal. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel di Tori Channel. Oke, di video kali ini saya ingin memberikan informasi ya seputar cryptocurrency seperti itu. Namun kali ini saya ingin memberikan informasi yaitu aplikasi P-Network atau Coin P-Network ya. Di sini saya sudah masuk di salah satu website itu P-Network Indonesia Community seperti itu ya. Nah, di sini sangat menarik sekali ya kan. Ada informasi kapan sih mainnet itu akan terjadi dan apa sih prosesnya gitu kan. Karena kabar kisi-kisinya itu kan mainnet itu nanti kabarnya itu kan awal tahun ya di 2022 seperti itu. Nah, apa sih syarat fase 3-nya? Di sini ada poin-poinnya. Yang pertama yaitu penambangan di HP berhenti. Selanjutnya akan menggunakan node untuk menambangnya. Ya, sejenis nanti kita semua yang mining penambangan melalui handphone itu akan semua dihentikan, kemudian hanya menggunakan PC seperti itu, hanya pakai komputer. Nah, seperti itu. Dan yang kedua itu tidak ada pioner baru atau stop penerimaan atau yang mau bergabung di stop dulu, dibatasin seperti itu. Dan yang ketiga, semua pioner sudah lulus KYC baik massal maupun random. Dan kita tahu sendiri ada kabar bahwa nanti di bulan 27 maksudnya di tanggal 27 bulan Oktober nanti itu akan ada KYC massal seperti itu ya. Ya, kita harus KYC lah atau kita akan proses verifikasi ulang data-data akun kita karena kita kan kedepannya mau transaksi, maka kita harus jelas nih profil kita, akun kita ya, melalui KTP kita, nomor telepon yang aktif dan lain sebagainya seperti itu. Maka kita harus melakukan KYC. Dan yang keempat itu ada menu IAIT ya kan, akan diaktifkan seperti itu. Saya kurang paham ini menu IAIT ini apa. Yang kelima itu adalah blockchain sudah terbentuk. Dan yang keenam itu pioner mencapai 100 juta orang atau node sudah stabil dan siap digunakan untuk menambang Pi, mana yang tercapai lebih dulu seperti itu. Dan yang ketujuh, HP Anda akan menjadi wallet. Dan kita seperti yang sudah saya demokan di video saya sebelumnya, cara membuat wallet di handphone atau wallet P-Network-nya ya. Silahkan simak video saya sebelumnya ya, saya sudah demokan, saya sudah beri tutorial bagaimana cara membuat walletnya. Nah, itu ya seputar ya informasi akan mainnetnya seperti itu. Maka kalau sudah poin 7 ini terpenuhi, mungkin bisa jadi kemungkinan ya kan akan fase 3 itu akan segera datang atau segera di mainnet seperti itu. Nah, pada fase 3 Anda akan bisa membeli atau menjual Pi. Jika Anda menjual pin demi uang untuk sekarang, maka akun Anda akan dihanguskan dan juga saldo Pi Anda. Anda telah menyetujui hal itu ketika Anda melakukan pengaturan aplikasi P-Network. Hanya dalam fase 3, Pi Anda akan memiliki nilai dan akan dapat bertindak bebas dengan Pi Anda. Jadi seperti yang kita ketahui ya, bahwa koin P-Network untuk sekarang ini belum ada harganya, belum ada harga di market. Bahkan saya sangat semangat gitu ya melihat di salah satu grup, di grup P-Network ya. Di situ banyak sekali yang sudah list daftar pembelian mobil seperti itu. Ada yang dari Pajero Sport, Fortuner dan lain sebagainya. Bahkan saya sempat iseng juga di situ ya, saking apa namanya ya, apa iya ya seperti itu. Saya semangat sekali untuk melakukan mining setiap hari. Karena kan tugasnya cuma klik-klik tanda petir saja setiap hari melalui handphone gitu kan. Ya, siapa tahulah ini suatu keberuntungan dalam hidup kita gitu kan. Nah, sudah banyak sekali ya teman-teman yang di situ di grup itu yang melis daftar aplikasi daftar pembelian mobil gitu ya melalui menggunakan koin P-Network ini. Padahal koin ini belum ada harganya untuk saat ini gitu kan. Oke lah, itu harapan kita semuanya. Nah, ini ada rangkuman pertanyaan yang sering diajukan member baru, ya kan?
Nomor 1, kapan bisa WD? Nah, jawabannya withdraw itu akan bisa di withdraw atau proses withdraw itu akan bisa kita lakukan kalau kita sudah di fase ketiga. Dan seperti yang kita ketahui di fase ketiga ini kita nanti kabarnya itu di 2022. Nah, di awal tahun, entah itu bulan berapa saya kurang paham. Nah, untuk pertanyaan yang kedua nih, kapan fase ketiganya? Nah, fase ketiga itu setelah testnet di fase kedua, dan saat ini kita sudah testnet di fase keduanya. Untuk waktu dan tepatnya tidak ada yang tahu selain CT sendiri. Nah, saat ini kita semua ada di fase kedua, tahap 2. Diperkirakan fase 3 atau mainnet di akhir tahun ini atau tahun 2021 sesuai informasi core team atau tim inti sebelumnya di beranda announcement. Dan yang ketiga, pertanyaan ketiga nih, bagaimana dan di mana walletnya? Ya, tentu kalau wallet itu seperti yang sudah saya informasikan, membuat wallet itu di HP kita ya, tentunya di HP kita inilah sendiri ya, atau di handphone yang sering kita buat mining seperti itu. Nah, atau dompetnya supaya Anda bisa bertransaksi di fase 3 di pasar bursa yang tersedia. Nah, semua ini sudah dijawab di fact ya. Kalian bisa cek di fact. Dan kalau di fact itu tulisannya bahasa Inggris semua, kalian bisa salin. Kemudian kalian taruh di tempel, di copy paste di Google Translate, maka teman-teman semuanya akan tahu artinya apa seperti itu. Maka dari itu kami sangat menyarankan Anda yang baru untuk membaca fact. Nah, di sini ya. Terima kasih, salam Indonesia. Saat ini kita berada di fase atau tahap kedua. Belum bisa withdraw ya teman-teman, belum bisa dicairkan, belum ada harga di market, belum ada jumlah supply, belum ada nilai. Nah, fokus saja klik tanda petir setiap hari. Semua yang tertulis di atas akan tersedia di fase ketiga ya teman-teman. Kapan Pi akan bernilai sesuatu? Kapan saya bisa mengubah Pi menjadi uang nyata? Pemegang Pi akan dapat mengubah Pi menjadi uang nyata saat mereka membeli barang dan jasa di pasar Pi atau menukar Pi dengan mata uang fiat. Pemegang cryptocurrency memiliki dua opsi untuk mengubah kepemilikan mereka menjadi uang nyata atau untuk menguangkan gitu ya. Nah, secara langsung membeli barang dan jasa dengan kripto mereka atau menukar kripto mereka dengan mata uang fiat, misalnya dolar, euro, dan lain-lain. Di bursa cryptocurrency, langsung membeli barang dan jasa dengan Pi Anda. Jaringan Pi sedang membangun pasar peer-to-peer, di mana anggota kami dapat langsung menggunakan Pi untuk membeli barang dan jasa. Kami bertujuan untuk mulai bereksperimen dengan transfer dalam aplikasi Pi segera setelah Q4 2019. Nah, kemudian yang kedua, menukar Pi dengan mata uang fiat di bursa cryptocurrency. Tim inti Pi tidak mengontrol kapan pertukaran mata uang kripto seperti Binance, Coinbase, Kraken, dan lain-lain. Memutuskan untuk mencantumkan Pi, namun Pi akan dapat diperdagangkan di fase 3, yaitu proyek mainnet. Nah, pada titik itu, bursa dapat memilih untuk mencantumkan Pi. Sementara itu, tim inti di Pi berfokus pada penerapan peta jalan teknis kami. Lihat white paper kami untuk mencapai fase 3. Nah, di sini ada pertanyaan lagi. Bisakah saya menarik Pi saya? Bagaimana jadwal penarikan? Ini yang terjemahan di menu fact-nya di aplikasi Pi-nya ya. Jadwal penarikan. Nah, kalau kita ingin menarik, apakah sudah bisa? Tidak. Anda belum bisa menarik Pi ya. Anda akan dapat menarik Pi atau menukar Pi dengan mata uang lain di fase 3 proyek ketika Pi bertransaksi ke blockchain yang sepenuhnya terdesentralisasi. Seperti itu. Nah, Pi meluncurkan tahap 1 proyek pada 3 ya, pada 3 hari PI. Selama fase 1, saldo Anda dicatat dengan jaminan akan dipenuhi saat Pi beralih ke mainnet. Transfer PI dibatasi hingga kami mencapai mainnet untuk mencegah pelaku jahat mengumpulkan Pi dari akun palsu. Misalnya, pelaku kejahatan dapat menambang dari akun palsu, mentransfer Pi ke akun yang sah, dan kemudian melewati proses verifikasi akun, terlepas dari keuntungan ilegal mereka. Kami masih menyempurnakan jadwal pengembangan yang tepat untuk proyek tersebut. Untuk lebih jelasnya, silakan lihat bagian roadmap di kertas putih kami. Nah, ini ya, jadi teman-teman,
Itu sekilas informasi yang saya dapatkan untuk seputar koin Pi Network. Jadi intinya koin Pi ini saat ini belum ada nilai harganya di marketplace ya teman-teman. Jadi kalau ada oknum-oknum yang sudah memperjualbelikan koin Pi untuk saat ini, itu akan nanti dikenakan sanksi atau bisa dibekukan akunnya seperti itu ya, karena kita harus mengikuti prosedur yang berlaku setelah di mainnet ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman tanya kapan ini bisa di withdraw, tentu belum bisa untuk saat ini ya, seperti itu. Dan buat teman-teman di luaran sana yang belum tahu apa itu Pi Network, silakan teman-teman gabung, nanti akan tahu. Buat teman-teman yang ingin bergabung di Pi Network ya, silakan cek di deskripsi video ini untuk melakukan pendaftarannya dan bagaimana cara pendaftaran di aplikasi Pi Networknya. Oke, gitu saja informasi yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa di like video ini, di subscribe video ini, dan di share ke teman-teman kalian agar lebih banyak yang tahu seputar cryptocurrency khususnya di aplikasi Pi Network. Oke, sekian dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.